Rusli Habibie adalah politikus asal Gorontalo yang menjabat sebagai Gubernur Gorontalo selama 2 periode, 2012-2019 dan 2007-2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Bupati Gorontalo Utara Ularau 2012. Ia berasal dari Partai Golongan Karya dan kini menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi yang sama. Ia dikenal memiliki pengaruh yang kuat secara politik maupun sosial di wilayah Gorontalo. Namun di balik kekuasaan dan karier politiknya, banyak kontroversi menyelimuti nama Rusli Habibie dan keluarganya. Dugaan dinasti politik dan penyalahgunaan jabatan. Rusli Habibie diduga membangun dinasti politik selama menjabat sebagai kepala daerah. Banyak posisi penting di pemerintahan, baik jabatan struktural maupun honorer, disebut diisi oleh anggota keluarganya. Lebih parah, ada laporan yang menyebut bahwa sebagian dari mereka bekerja tanpa kehadiran di kantor, namun tetap mendapatkan gaji dan fasilitas penuh. Praktik ini menciptakan jaringan kekuasaan yang luas dan dianggap tidak sehat, karena digunakan untuk mengontrol ekonomi lokal, terutama proyek-proyek pemerintah. Keterlibatan dalam proyek bermasalah dan dugaan korupsi. Sebelum menjadi pejabat, Rusli dikenal sebagai pengusaha. Namun, reputasinya juga disebut penuh kontroversi. Ia dan keluarganya dikabarkan menguasai sejumlah proyek strategis di Gorontalo, tetapi proyek-proyek tersebut banyak yang bermasalah. Mulai dari kualitas pekerjaan yang buruk, keterlambatan, hingga tidak sesuai dengan standar keselamatan. Tak sedikit kontraktor yang merasa dipaksa menandatangani termin atau proyek meski pekerjaan belum selesai, demi menghindari tekanan politik. Dugaan kuat bahwa proyek-proyek ini menjadi sumber utama pengayaan pribadi maupun keluarganya. Kasus Jalan Gor dan alat kesehatan. Salah satu kasus yang mencuat adalah proyek Jalan Lingkar, Auto Ringkar, yang menimbulkan konflik agraria serta tuduhan korupsi anggaran. Warga menyatakan tanah mereka dirampas tanpa ganti rugi yang layak. Proyek ini dituding syarat pelanggaran dan tidak manusiawi dalam proses pelaksanaannya. Selain itu, ada pula dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan, yang konon melibatkan Rusli dan keluarganya. Meskipun telah muncul laporan dan bahkan putusan hukum yang mengarah pada mereka, tidak ada tindakan tegas, bahkan beberapa tetap menjabat dalam pemerintahan. Pencemaran nama baik dan ASN yang jadi korban. Rusli juga pernah dikaitkan dengan kasus pencemaran nama baik terhadap Kapolda Gorontalo. Lebih mencengangkan, isu yang beredar menyebut bahwa ia dan orang-orang dekatnya mampu menyulap status hukum mereka sehingga tidak dianggap sebagai narapidana dan tetap diangkat di jabatan pemerintahan. Kontras dengan perlakuan terhadap ASN kecil yang tidak bersalah, seperti sosok yang dikenal dengan nama Princess Mono Arfa, yang disebut menjadi korban fitnah dan penzaliman. Disebutkan bahwa ia diberhentikan tanpa dasar hukum yang jelas hanya karena menolak tunduk terhadap kepentingan proyek atau politik tertentu. Kesimpulan, ketika kekuasaan dan uang menjadi pelindung. Sepanjang masa jabatannya, Rusli Habibie mendapat banyak sorotan. Gaya kepemimpinan yang keras dan penuh kontroversi menimbulkan luka sosial dan ekonomi di masyarakat Gorontalo. Dinasti politik yang dibangunnya mengakar kuat dan mengaburkan batas antara kepentingan publik dan pribadi. Dugaan korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan penindasan terhadap pihak yang tidak sejalan, semua mengarah pada satu gambaran, kekuasaan absolut yang digunakan untuk memperkaya dan melindungi kelompok sendiri. Sayangnya, hingga saat ini, laporan-laporan itu tak berujung pada tindakan hukum yang setimpal. Sebaliknya, mereka yang bersalah justru tetap menjabat dan mendapatkan penghargaan, sementara yang benar dizalimi dan disingkirkan. Masyarakat berharap suatu saat keadilan benar-benar berpihak pada yang benar, bukan pada yang berkuasa. Catatan penting, tulisan ini disusun berdasarkan berbagai laporan, opini masyarakat, dan informasi publik yang beredar.